warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, sadaqa wa'da, wa nasara 'abda, wa a'azza junda, wa hazamal ahzaba wahda. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu, saudara-saudara jamaah Masjid Al-Amal yang dirahmati Allah. Pada pengajian terdahulu sudah saya sampaikan betapa kemuliaan dan keutamaan dari seorang wanita bernama Ratu Balqis. Tentu keutamaannya pada masanya, sebagaimana disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadisnya. Beliau bersabda, lelaki banyak yang sempurna, tetapi kalau wanita hanya ada 4. Siapa mereka? 1. Khadijah, istri pertama Nabi. 2. Aisyah, istri termuda Nabi. 3. Maryam, putri Imran. Dan yang keempat adalah Asia, istri Fir'aun. Di pagi yang singkat ini saya akan mencoba mengangkat keistimewaan salah satu wanita yang disebutkan tadi, yaitu Siti Maryam. Bapak Ibu, kalau saya menyebut Siti, tentu banyak orang beranggapan istilah Jawa. Tapi sesungguhnya Siti di dalam Sirah Nabawiyah atau Qasasul Anbiya adalah singkatan dari kata Sayyidati, artinya ibunda yang mulia. Jadi jangan disamakan dengan Siti-Siti yang ada di tempat kita, tentu berbeda. Ini Siti singkatan dari Sayyidati, artinya ibunda yang mulia. Jadi kalau disebut Siti Maryam artinya ibunda Maryam yang mulia. Betapa kemuliaannya sampai-sampai Allah mengabadikan di dalam Al-Quran, bahkan menjadikan namanya menjadi nama salah satu surat di dalam Al-Quran, yaitu surat Maryam. Beda dengan kita, jangankan namanya. Kalau Allah mengangkat keistimewaan kita, paling hanya dari sifatnya atau karakteristiknya, tidak secara jelas dan tegas disebut nama kita. Tapi Maryam disebut, maka dunia akhirat tentu punya keistimewaan. Maka benar kalau kita buka Al-Quran pada surat yang ke-19, yaitu surat Maryam, pada juz 16 mulai ayat 16, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wadkur fis sayyiati. Saya ulangi, wadkur fil kitabi Maryam idzin tabadat min ahliha makanan syarqiyya. Bapak Ibu, ayat ini dimulai dengan kalimat wadkur. Wadkur
sering kali kita artikan dan ingatlah. Perlu dipahami, Quran biasanya menggunakan kalimat batasan minimal. Kalau kita sekolah, adik-adik juga mungkin ada yang sekolah, mungkin ada yang jadi guru dosen, ada kata istilah KKM, kriteria ketuntasan minimal. Artinya batas minimal apa yang harus dituntaskan. Itu baru nanti naik kelas atau lulus. Quran juga menggunakan batasan itu. Jadi kalau di sini menggunakan dan ingatlah, itu artinya minimal kita harus mengingat. Itu minimal, artinya kita harus lebih jauh daripada itu, tidak cuma mengingat. Seperti pada ayat ini, Allah berfirman, dan ceritakanlah. Jadi kita mengingat, tapi bukan ingat-ingat seperti apa ya, Maryam seperti apa, oh ceritanya gini, tidak cuma itu, tapi juga menceritakan kepada orang lain, meluruskan kalau ceritanya salah. Karena di masyarakat banyak cerita-cerita yang keliru, ya, yang mungkin yang menceritakan tidak bersumber dari Quran, tapi hanya anggapan-anggapan saja. Maka tugas kita adalah meluruskan. Itu tugas selanjutnya. Tapi minimal wadkur artinya ingatlah, ceritakanlah. Selanjutnya kita pun harus meluruskannya. Cuma repotnya kita tinggal di negara kita, pasti berbenturan dengan hukum. Kita tidak boleh berdakwah kepada orang yang sudah beragama. Maka kita hanya bisa berdoa, Allah nanti yang meluruskannya, sementara kita dakwah internal dulu. Nah, ayat ini memerintahkan kepada kita, ya Muhammad, kepada kita juga, walaupun settingannya adalah kepada Nabi Muhammad, untuk menceritakan kisah Maryam sebagaimana terdapat di dalam Al-Quran, yaitu ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur Baitul Maqdis. Masjidil Aqsa sebelah timurnya ada wilayah namanya Bethlehem atau Baitul Lahmi. Bapak Ibu, sebenarnya Maryam itu siapa? Bisa dilihat dari surat yang lain. Ya. Karena memang Quran itu dibuat seperti itu, menyebar, tidak melulu ada di dalam surat itu. Tujuannya agar semua ayat-ayat Quran dibaca. Ya, ini sekaligus menjawab pertanyaan, kenapa banyak materi yang seolah-olah tidak runtut tapi menyebar dalam berbagai ayat. Maksudnya agar semua ayat juga dipelajari. Itulah kehebatan Al-Quran, menempatkan ayat-ayat yang mengharuskan seseorang membaca semuanya. Jadi kisah Maryam juga ada di surat yang lain. Misalnya di dalam surat Al-Imran, surat yang ketiga ayat 36, Allah berfirman yang artinya ingatlah. Lagi-lagi ingat ya, dimulai dari mengingat dulu, itu batasan minimal. Ketika istri Imran berkata, istri Imran namanya Hana bin Fakus, ya Tuhanku, sesungguhnya aku menadarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang soleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Karena itu terimalah nazar dariku, sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Maka tatkala istri Imran melahirkan anaknya, dia pun berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan, dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu, dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam, dan aku melindungkannya serta anak-anak keturunannya kepada pemeliharaan Engkau dari setan yang terkutuk. Bapak Ibu, jadi Hana bin Fakus, istri Imran, itu pernah bernadar.
karena lama sampai usia senja belum dikaruniai anak. Ini kalau di dalam peristiwa Ashabul Ghor itu ada kontrak ibadah. Jadi Bapak Ibu bisa ketika menginginkan sesuatu yang sangat-sangat diharapkan, tapi Allah berikan, bisa melakukan namanya kontrak ibadah. Kita sebutkan kebaikan-kebaikan kita, terutama amal-amal yang menjadi unggulan kita, sampaikan kepada Allah, aku kontrak dengan Engkau ya Allah, kontrak ibadah, aku ingin ini ya. Nanti Allah berikan. Itu terjadi di peristiwa Ashabul Ghor. Di sini juga istri Imran bernadar, kalau nanti punya anak laki-laki akan aku persembahkan menjadi ahli khidmat. Ya, kalau bahasa sekarang marbot ya. Ya, tentu tidak mengurangi nilai kualitas dari seseorang. Karena sekarang banyak orang beranggapan marbot itu tukang bersih-bersih masjid. Naudzubillah min dzalik. Tidak, itu tugas yang mulia. Kalau saya boleh mengatakan, marbot itu meraup pahala siapapun yang datang ke masjid. Pahala paling besar adalah marbot. Cuma orang tidak tahu saja. Pahalanya tukang adzan, pahalanya imamnya, itu diraup oleh seorang marbot. Tanpa mengurangi pahala yang lain. Pahala imam tidak berkurang, pahala orang adzan tidak berkurang. Ini marbot meraup banyak pahala. Itu bahasa sekarang marbot. Dulu berkhidmat. Tapi ternyata Bapak Ibu ketika lahir seorang anak perempuan, maka diberi nama Maryam. Dan sesuai dengan nadarnya tetap berkhidmat. Karena perempuan maka dibuatkan tempat khusus yang namanya mihrab. Nah, mihrab saja berbeda. Kalau tempat kita sekarang mihrab kan seperti ini, tempat pengimaman. Kalau zaman dulu di Baitul Maqdis ada ruangan khusus, ada kamar khusus. Mungkin di sini ada di samping atau di mana. Di tempat itulah Maryam berkhidmat di tempat yang khusus karena perempuan. Kalau laki-laki mungkin nggak ada masalah, tapi tempat khusus agar tidak terjamah oleh laki-laki lain. Jadi memang Allah menjaganya sesuai dengan doanya tadi, berjanji mengajukan kepada Allah perlindungan dari godaan setan yang terkutuk, baik setan yang kelihatan maupun yang tidak. Maka inilah jaminan kesucian dari Maryam, seorang anak perempuan yang lahir dari seorang ibu bernama Hanna bin Fakus dan bapaknya bernama Imran. Saya lanjutkan dulu Bapak Ibu, ayat berikutnya. Lalu dia memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami, yaitu Jibril kepadanya, maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna, seorang laki-laki. Maryam berkata, sungguh aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih terhadapmu jika engkau orang yang bertakwa. Tentu saja kaget. Di tempat yang suci tidak pernah terjamah oleh laki-laki, tiba-tiba datang seorang laki-laki ganteng gagah. Jadi Bapak Ibu, malaikat kalau berubah wujud menjadi manusia pasti ganteng, pasti tidak pernah jelek. Kalau jelek itu berarti setan. Silakan dicoba Bapak Ibu, kalau ketemu dengan orang ganteng, disapa saja, disapa, ditanya, siapa tahu malaikat. Mudah-mudahan bukan malaikat Israel. Kalau bertemu dengan orang jelek, silakan dicoba tanya. Kalau tidak kenal, siapa tahu setan. Itu bedanya. Lanjut Bapak Ibu. Jibril pun mengatakan, karena Maryam curiga. Kata Jibril, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci. Nah ini Bapak Ibu, mulai dari sini nanti banyak masalah yang timbul. Sengaja Allah berikan masalah ini untuk menunjukkan kebesaran Allah. Maha besar Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Ya. Kalau banyak orang ragu, Allah ternyata maha mampu segalanya.
Maka Maryam berkata, bagaimana mungkin aku bisa punya anak laki-laki? Padahal tidak pernah ada orang laki-laki yang menyentuhku dan aku bukan seorang pezina. Jadi kata pezina dari dulu juga sudah dikenal. Ya, orang yang bersentuhan lain jenis tidak halal itu sudah termasuk zina. Begitu khawatirnya Maryam karena memang wanita suci. Jibril pun berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku, kata Allah, dan agar kami menjadikannya suatu tanda kebesaran Allah bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami. Dan hari itu adalah suatu urusan yang sudah diputuskan menjadi takdir Allah. Maka ketika Maryam menerima nasib ini, menerima takdir Allah, Allah pasti akan melindungi hambanya. Kan ini merupakan ujian. Kalau zaman sekarang ada Bapak Ibu, barangkali jarang atau mungkin tidak ada mampu menahan derita akibat persoalan ini. Karena Maryam mampu, maka Allah abadikan di dalam Quran menjadi wanita yang mulia dari 4 wanita yang disebutkan di dalam hadis Nabi tadi. Maka Maryam mengandung tanpa bapak, tanpa laki-laki, karena memang gak pernah disentuh. Lalu dia mengasingkan diri dengan kandungannya ke tempat yang jauh. Ini tentu naluri seorang wanita, karena malu di kampungnya. Ya, dirasani banyak orang bullying, mengatakan laki-lakinya mana, kata pepatah belendung langkah kelapane, petang belendung langkah bapane. Ya, naluri, jadi wajar saja kalau mengasingkan diri. Kemudian rasa sakit akan melahirkan memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Maryam berkata, wahai, betapa baiknya aku mati saja sebelum ini. Kan sama ya dengan kita, sama dengan ibu-ibu, mungkin seperti itu. Sudah nggak ada bapaknya, entah kemana, sampai-sampai mengatakan, mendingan aku mati saja. Dan aku menjadi orang yang tidak diperhatikan dan dilupakan orang yang lalu. Maka Jibril berseru kepadanya dari tempat yang rendah, janganlah engkau bersedih hati, wahai Maryam. Sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Jadi ketika Maryam bersandar di pohon korma, di bawahnya Allah menciptakan sungai di bawahmu. Dan goyangkanlah pangkal pohon kurma ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Inilah yang namanya rahmat atau sakinah. Jadi Allah berikan rizki, Allah berikan ketenangan setelah ada ujian, setelah ada cobaan. Itu berlaku juga bagi kita Bapak Ibu. Cuma kadang kita tidak tahu kalau di dalam ujian ada rezeki, ada rahmat, ada sakinah. Sakinah, rahmat, rezeki dibungkus dengan musibah. Kita tahunya bungkusnya, tidak tahu dalamnya. Jadi ibarat ada paket datang dibawa oleh seorang kurir, kita kan terima paketnya itu. Tidak mungkin langsung terima isinya, pasti ada bungkusnya. Maunya Allah, kita terima dulu paketnya, dibuka bungkusnya, bungkusnya buang, isinya kita ambil. Sama dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita, Allah turunkan hujan. Hujan itu musibah. Ya, kita terima dulu. Setelah hujan reda, musibah sudah dipinggirkan, bungkus paketnya sudah buang, baru kita ambil isinya yang namanya rezeki. Sama dengan Siti Maryam ini, Allah berikan keistimewaan, Allah berikan sakinah, ada pohon kurma, buah kurma yang berjatuhan, termasuk anak sungai yang mengalir untuk kehidupan mereka berdua, ibu dan anak. Nah, demikian Bapak Ibu kisah singkat wanita mulia yang bernama Siti Maryam, melahirkan seorang nabi bernama Isa. Sehingga Isa dipanggil Isa ibnu Maryam. Isa menjadi nabi sejak kecil. Ketika orang banyak bertanya-tanya, ini anak siapa? Allah berfirman, ya Maryam, berpuasalah, diamlah, tahanlah, biar bayi ini yang menjawabnya.
Maka ketika bayi Isa sudah bisa menjawab, ini Rasulullah, aku Rasulullah, bukan Tuhan. Aku punya ibu namanya Maryam, bukan Tuhan. Entah kenapa sekarang Isa berubah statusnya dari anak seorang ibu menjadi anak Tuhan. Naudzubillah min dzalik. Dan Bapak Ibu, saya sudah cross check dengan seorang pendeta yang membuka kitab sejarahnya bahwa yang lahir di kandang domba itu bukan Nabi Isa, tapi Jonas. Mohon maaf Bapak Ibu, ternyata di dalam agama mereka, ini cerita pendeta kepada saya, banyak ayat-ayat yang disembunyikan. Sangat dilarang untuk disampaikan. Sangat berbahaya, akan mengurangi pamor seorang pendeta, nanti tidak laris ceramahnya, katanya begitu. Jadi bedanya di sini, yang kita yakini hanyalah Quran. Kalau Isa dan Maryam berdua lahir dengan bersandar di pohon korma, bukan di kandang domba. Yang di kandang domba adalah orang lain yang bernama Jonas. Begitu Bapak Ibu, insya Allah di kesempatan lain akan kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.